Baik Bapak Ibu semuanya, saya hanya membandingkan saja agar teman-teman paham ya, menambah pemahaman Bapak Ibu semuanya. Relatif peristiwa living Quran, Al-Quran yang hidup di tengah masyarakat selain teksnya yang dibaca setiap hari sesuai perintah dan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya ada mungkin di kawasan Asia Tenggara, meliputi orang-orang Islam yang tinggal di Asia Tenggara. Ini seiring pula dengan proses masuknya Islam di kawasan itu beberapa abad yang lalu. Islam masuk melalui akulturasi dan interaksi budaya, asimilasi budaya. Maka relatif peristiwa living Quran itu hanya ada di kawasan Asia Tenggara. Lebih banyak di kawasan Asia Tenggara. Relatif ya, saya katakan relatif, bukan pasti ya. Ya kita tidak tahu, bisa jadi di kawasan yang kita kira tidak ada pemukiman Muslim ternyata ada, dan di sana berkembang living Quran yang tentu sesuai dengan budaya mereka ya. Boleh jadi di Amerika Latin misalnya, di Afrika misalnya ada semacam living Quran. Barangkali, maka saya katakan relatif. Kita tidak tahu datanya. Yang kita rasakan, yang bisa kita alami, hanya ada di kawasan Asia Tenggara, meliputi Indonesia, udah pasti itu ya kita rasakan. Kita melihatnya juga di Malaysia, Singapura, Filipina juga ya, Thailand, karena negara-negara yang saya sebutkan ini merupakan jalur dakwah penyebaran Islam oleh para pendakwah dari kalau yang saya tahu di Indonesia itu berdasarkan buku Atlas Wali Songo ya, dari negeri Campa. Kemudian masuk ke negara-negara jiron, negara-negara tetangga hingga ke Indonesia ini. Nah, maka di kawasan tempat saya tinggal sekarang ini, praktek living Quran nyaris tidak ada, kecuali hanya sebatas pada peristiwa MTQ, lomba MHQ. Jadi kalau di sini teman-teman, MTQ Musabaqah Tilawatil Quran kurang ramai diselenggarakan ya. Maksudnya yang bukan MHQ-nya, teman-teman bisa membedakan ya, apa itu MTQ, apa itu MHQ. Insya Allah bisa tahu ya perbedaannya ya. Iya, Ustaz. Iya. Kalau MHQ itu lomba hafalan, kalau MTQ itu lomba seni keindahan suara di dalam mentilawahkan, di dalam membaca Al-Quran. Jadi di kawasan Asia Tenggara, di kawasan negara-negara Timur Tengah, terutama juga di jantung Timur Tengah ini, ya negara-negara penghasil minyak ini, Uni Emirat Arab, Qatar, Saudi Arabia, nyaris tidak saya temukan. Mungkin saya tidak menemukan yang lainnya, tapi yang saya alami hampir tidak ditemukan peristiwa living Quran kecuali peristiwa MHQ. Kalau MHQ ada di sini teman-teman ya. MHQ itu di Musabaqah Hifdzil Quran, perlombaan hafalan Al-Quran. Di samping memang tujuannya menggalakkan anak-anak agar cinta kepada Al-Quran, semangat menghafal sejak kecil, dan juga untuk menjaga kualifikasi, menjaga kapabilitas, memelihara kemampuan para imam dan tokoh-tokoh agama di sini.
Jadi para imam masjid, para khotib ya yang berkaitan dengan keagamaan dalam upaya memelihara hafalan Al-Quran, maka diadakanlah semacam lomba MHQ, Musabaqah Hifdzil Quran. Hanya itu yang saya temukan. Adapun seperti yang terjadi di masyarakat kita, di negara kita Indonesia khususnya, yaitu pembacaan surah Yusuf, pembacaan surah Maryam pada setiap peristiwa kehamilan seorang perempuan tidak ada, bahkan bisa dianggap bid'ah itu. Soal bid'ah itu boleh atau tidak, ini urusan lain teman-teman ya. Kita hanya membicarakan fenomena living Quran-nya saja. Itu ada pembicaraan khusus itu. Silakan Bapak Ibu berdasarkan wawasan dan pengalaman sebelumnya mengatakan berhak, oh ini terlarang, ini tidak pernah ada di zaman Nabi. Ada yang lain mungkin mengatakan enggak apa-apa, selama tidak mengandung perbuatan syirik ya enggak apa-apa. Misalnya begitu teman-teman ya. Baik teman-teman, barangkali sedikit pengantar dari saya tentang perbedaan antar negara terkait dengan peristiwa living Quran, menambah pemahaman Bapak Ibu apa sebenarnya sih living Quran itu. Tegasnya kita garis bawahi, yaitu peristiwa apapun yang merupakan bentuk respon masyarakat kepada Al-Quran di luar teksnya ya. Kalau kajian ulumul Quran membahas nasikh mansukh, membahas nuzulul Quran, nah itu sudah memang seharusnya kita mengalaminya itu. Kita pelajari bahkan sejak sanawiyah ya hingga ke perguruan tinggi. Kita tidak membahas itu, tetapi ini membahas akulturasi dan asimilasi budaya, pertemuan masyarakat, berbarunya masyarakat dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran hidup di tengah-tengah mereka berupa yang sudah bercampur dengan tradisi, selama tentunya tradisi itu tidak mengarah kepada kesyirikan misalnya. Contohnya apa yang mengarah kepada kesyirikan? Ya, living Quran yang tercela itu apa misalnya? Living Quran yang harus kita berantas itu apa misalnya? Nah, ini konon Bapak Ibu ya, alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah ke dukun, ya, tidak pernah ke dukun dalam hal apapun untuk memenuhi kebutuhan saya yang ya, saya tidak pernah pergi ke dukun. Konon Bapak Ibu, salah satu praktek perdukunan itu, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Salah satu praktek perdukunan itu agar apa itu? Cita-citanya cepat dikabulkan, maka sang dukun itu duduk di atas Al-Quran, ya Allah. Bahkan Al-Quran dijadikan kloset, ditaruh di kamar mandi. Itu kan, mengapa mereka berbuat begitu? Mereka berbuat begitu untuk semakin menjadikan setan itu senang. Ketika setan itu semakin senang kepada manusia, maka apa yang dituruti oleh apa yang diinginkan oleh manusia itu segera dikabulkan oleh setan. Ini praktek living Quran yang tercela. Barangkali bisa menambah pemahaman teman-teman apa itu living Quran. Jadi dengan apa yang pengantar dari saya ini, ada living Quran yang terpuji seperti yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ada living Quran yang tercela. Ya, sebagaimana terjadi, ini konon ya, karena saya
melihat sendiri cuma ceritanya, tapi cerita ini sering dengar saya teman-teman. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar cerita-cerita semacam ini? Yaitu dukun-dukun itu duduk di atas Quran atau memperlakukan Al-Quran secara hina. Pernah enggak Bapak Ibu mendengar cerita-cerita semacam ini? Nggih, pernah Ustaz. Pernah ya? Iya, pernah Ustaz. Oke, kurang lebih sama lah ya, seperti itu. Apa tujuannya Ibu? Untuk katanya ini agar setan semakin senang ya? Ya begitulah. Iya, ada Baik Bapak Ibu. suksesan gitu Ustaz. Iya. Hanya ini ya pengantar saya. Silakan kepada teman-teman yang pada hari ini bertugas, kita persilakan menyampaikan hasil belajarnya. Dipersilakan hasil penelitiannya. Silakan. Untuk pemateri sore ini insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Hafid. Silakan Bapak Hafid. Ya, siap Mbak. Ntar Mbak bagikan screen. Ntar. Oke. Saya matikan video saya teman-teman ya, menghemat baterai teman-teman saya. Bismillah. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati kepada dosen pembimbing, kepada Ustadz Muhammad Ali MTHI, kepada teman-teman mahasiswa STI Al-Akbar Surabaya yang semoga senantiasa diberikan kesemangatan, kesehatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini saya bertugas untuk mempresentasikan dari materi metode living Quran, dan di sini saya mengambil materi tentang tradisi sedekah bumi karena yang kemarin kan tugasnya yang terjadi di masyarakat, Al-Quran itu hidup. Nah, ini yang terjadi di masyarakat, saya mengambil materi tentang sedekah bumi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tentang latar belakang. Nenek moyang bangsa Indonesia banyak meninggalkan jejak sejarah. Tentu hal ini menjadi salah satu hal yang unik di Indonesia. Jejak sejarah yang masih banyak tertinggal dan dilestarikan di Indonesia adalah budaya. Budaya ialah suatu keseluruhan yang kompleks, di mana di dalamnya terdapat pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, adat istiadat, dan kemampuan lain disertai dengan kebiasaan yang diperoleh dari sekelompok manusia atau masyarakat. Selanjutnya, kebiasaan yang dilakukan terus-menerus oleh sekelompok masyarakat tertentu disebut dengan tradisi. Tujuan tradisi tentu berbeda-beda. Hal inilah yang menjadi latar belakang beraneka ragamnya tradisi di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pemberian rezeki kepada masyarakat setempat. Sebelum dilakukan tradisi sedekah bumi ini, dilakukan penentuan hari baik atau penentuan hari dilaksanakannya acara tersebut. Nah, selanjutnya ayat-ayat yang merujuk. Nah, tradisi sedekah bumi adalah wujud syukur atas hasil panen dan sumber alam yang sering dikaitkan dengan nilai-nilai Islam seperti berbagi rezeki dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sering dirujuk adalah Quran surat Al-Baqarah
ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tu'midhu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata engkau terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, di sini untuk memberikan hasil usahanya yang baik-baik dengan cara sedekah bumi karena atas pemberian rezeki dari Allah. Nah, ayat selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 261 mengenai perumpamaan sedekah yang dilipat gandakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Nah, ini menjadi dasar di mana orang yang sedekah bumi atau membagikan rezeki itu nanti dilipat gandakan rezekinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya berikut poin-poin mengenai tradisi sedekah bumi. Tujuan dan makna. Nah, ini dilakukan sebagai rasa syukur atas rezeki yang diterima. Mohon keselamatan dan tolak balak agar hasil panen melimpah. Nah, ini seperti kayak di hadis itu kan, as-sadaqah itu tafa'ul balak, sedekah itu menolak balak. Nah, ini melaksanakan tujuan dan maknanya adalah seperti itu, untuk keselamatan, mohon keselamatan dan tolak balak. Yang kedua, waktu pelaksanaan yang umumnya dilaksanakan setahun sekali, sering kali bertepatan dengan bulan Juli atau Agustus. Nah, ini nggak tentu ya, kadang bulan Juli, kadang bulan Agustus. Nah, ini biasanya menjelang musim kemarau atau kalender Jawa, atau setelah panen raya. Misalnya setelah panen, nah itu diadakan acara tersebut, penentuan tanggal, hari atau bulannya itu. Yang ketiga, prosesi adat. Nah, melibatkan arak-arakan tumpeng hasil panen dan makanan khas desa ke balai desa atau lokasi keramat. Nah, ini ada makna tradisi sedekah bumi. Nah, yang pertama, makna syukur. Dalam tradisi sedekah bumi, terima kasih merupakan pengertian secara bahasa dari kata syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab, yakni syukron, yashkuru, syakaro. Sedangkan definisi secara istilah ialah bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada dirinya. Nah, meskipun begitu, tidak sedikit masyarakat di dalam maupun di luar yang menyalahartikan rasa syukur ini. Syukur yang seharusnya diungkapkan terhadap Tuhan justru dianggap bentuk terima kasih kepada nenek moyang atau leluhur yang telah dianggap memberikan pengawalan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman dan tentram. Sebagian masyarakat yang lain juga beranggapan rasa syukur yang ada di dalam tradisi sedekah bumi. Nah, makna yang selanjutnya, yang kedua, adalah makna penyaringan energi negatif. Dalam tradisi sedekah bumi, salah satu tempat yang dianggap sakral sekaligus menjadi tempat tradisi adanya jalan tentu memberikan dampak positif. Selain fungsi yang telah disebutkan oleh peneliti sebelumnya, jalan juga sebagai bentuk tempat bertemunya orang-orang untuk bertukar informasi. Akan tetapi tidak dipungkiri dampak negatif juga mengikuti, yang salah satunya dalam bentuk suatu energi. Adanya tradisi sedekah bumi salah satu tujuan adalah sebagai bentuk penyaringan energi negatif yang ada di perempatan jalan. Diyakini dapat menetralkan energi yang masuk ke wilayah, kemudian diharapkan masyarakat terhindar dari adanya energi negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Nah, ini biasanya di jalan itu ada kegiatan seperti karnaval gitulah, jalan ada yang pakai pakaian adat, terus jalan bareng gitu untuk
menetralkan energi negatif dalam acara tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah makna keselarasan, berasal dari kata selaras yang berarti laras atau setara, serasu, sesuai, dan sepadan. Nah, sedangkan keselarasan itu sendiri mempunyai arti kesesuaian serta kecocokan. Pandangan masyarakat Jawa sangat menekankan pada ketentraman batin, keselarasan dan keseimbangan serta sikap welas asih menerima terhadap segala peristiwa yang terjadi tanpa memberikan ekspresi penyesalan. Masyarakat Jawa meyakini bahwa setiap individu masyarakat Jawa memiliki tanggung jawab berupa hak dan kewajiban terhadap alam. Nah, ini antara hak dan kewajiban ya terhadap alam, artinya setara, selaras. Nah, selanjutnya, nah ini saya mengambil ada sumber juga, berita bersumber dari Kominfo. Nah, saya kan orang Lamongan. Nah, ini ada juga sumber dari Kominfo. Ratusan warga Dusun Klaten, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan tumpah ruah mengikuti arak-arakan dalam rangka Festival Seni dan Budaya Sedekah Bumi. Mereka membawa bakul berisi tumpeng dan jajanan pasar sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diterima. Turut hadir di tengah masyarakat yaitu Bupati Lamongan Yuhronur Effendi yang mengikuti serangkaian prosesi Festival Seni dan Budaya, mulai dengan arak-arakan, dilanjut doa bersama bagian gunungan anunya itu yang dibagikan itu, dan uang koin kepada masyarakat menjadi simbol rasa syukur dan harapan atas limpahan hasil bumi. Nah, dokumentasi acara ini Pak Bupati Effendi akan tumpeng ini di Desa Klaten, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Ini tumpeng apa yang dibawa itu arak-arakan biasanya yang dari jalan dibawa dulu itu. Nah, selanjutnya rangkaiannya meliputi arak-arakan tumpeng raksasa atau hasil bumi, istighosa, doa bersama, dan ziarah ke makam leluhur Mbah Sindojoyo mempererat kebersamaan warga. Nah, ini leluhur Mbah Sindojoyo itu maksudnya orang yang terdahulu, orang yang awal di desa ini. Yang pertama, waktu dan tempat. Dilaksanakan oleh warga Dusun Klating, Desa Takeran Klating, biasanya saat memasuki musim tanam atau bulan tertentu, seringkali berlangsung meriah selama beberapa hari. Ini biasanya ramai beberapa hari. Prosesi utama A. Arak-arakan. Warga mengarak gunungan hasil bumi, jajanan, dan tumpeng besar. Yang B. Doa bersama. Dilakukan istighosa dan doa bersama terkadang di lokasi punden makam pendiri desa seperti Mbah Sindojoyo. Nah, tapi kadang tidak di situ ya, kadang di mana dilaksanakan acara tersebut itu di depan rumah Pak Kepala Desanya biasanya. Pindah-pindah gitu tergantung musyawarah di desa ini gitu. Dan selanjutnya C. Kenduri atau makan bersama. yakni warga membawa tumpeng kecil atau besek bentuk dilakukan dan dimakan bersama. Yang D. Puncak perebutan hasil bumi, udi-udian yang dianggap membawa berkah. Nah, ini udi-udian itu kayak lempar uang gitulah. Ini dianggap membawa berkah dan diperebutkan gitu. Biasanya rame yang ini. Yang selanjutnya, kesimpulan, tradisi sedekah bumi adalah wujud syukur atas hasil panen dan sumber alam yang sering dikaitkan dengan nilai-nilai Islam seperti berbagi rezeki dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an yang berhubungan dengan hal tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 267.
Yang selanjutnya, tujuan dan makna tradisi sedekah bumi dilakukan sebagai rasa syukur atas rezeki yang diterima dengan keselamatan dan tolak balak agar hasil panen melimpah. Maka syukur dalam tradisi sedekah bumi, terima kasih, merupakan pengertian secara bahasa dari kata syukur. Kata syukur ini berasal dari bahasa Arab, yakni syukron yaskuru syakaro. Nah, selanjutnya secara istilah ialah bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada dirinya. Menurut para ulama, manusia bisa dikatakan bersyukur ketika ia melafalkan kalimat hamdalah atau dengan memanfaatkan pemberian Allah di dalam yang penuh kebenaran. Ya, mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan atau pendapat, kami persilahkan. Mungkin ada di setiap tempat kan berbeda-beda, mungkin dari teman-teman atau yang lain, monggo, mungkin ada yang disampaikan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Hafid. Oh ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, terlebih dahulu saya ingin bertanya tentang kelangsungan kuliah kita ini. Kapan UAS teman-teman? Ada yang tahu informasinya? Tanggal berapa, bulan apa? Insya Allah bulan Juni, Ustaz. Untuk tanggalnya, tanggal berapa Mbak Musliana? Insya Allah tanggal 30 Juni. Tanggal 30 Juni, Ustaz. Relatif menyisakan berapa pertemuan itu teman-teman? 1 bulan itu 4 pertemuan ya. Kurang lebih 7 kali pertemuan ya. Yang tersisa atau 6 ya? Iya, Ustaz. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus tinggal berapa mahasiswa yang belum presentasi? Nanti mau sebagaimana biasa, mohon dituliskan di grup itu sudah dan siapa-siapa yang belum. Maaf Ustaz, kuasnya itu 21 Ustaz. 21 Juni. Oh, berarti nggak sampai 7. Nggak sampai 7 ini pertemuan, sekitar 6 lah ya. 6. Jadi kurang berapa mahasiswa Bapak Ibu yang belum? Ya nanti sajalah kalau gitu ya. Mohon nanti dituliskan ya siapa-siapa yang belum. Insya Allah. Karena dengan satu persatu mempresentasikan itu akan meningkatkan pemahaman kita. Kalau memang waktunya terbatas, satu pertemuan 2 makalah, 2 penyajian, itu terkadang mengurangi intensitas pemahaman kita. Oke, itu nanti kita bahas itu, Pak. Tolong dituliskan nanti siapa-siapa yang belum berapa jumlahnya. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi yang telah disampaikan Hafid. Al-Quran direspon oleh masyarakat dalam bentuk peristiwa sedekah bumi. Hafid, menurut Hafid, yang Hafid pahami, inti dari living Quran pada peristiwa sedekah bumi itu ada berapa macam? Yang Hafid pahami. Ada berapa bentuk
penerimaan masyarakat terhadap Al-Quran dalam peristiwa sedekah bumi? Atau ya ini hanya pertanyaan dari saya. Silakan yang lain dulu, teman-teman yang lain. Kalau pertanyaan sama dengan saya, ya enggak apa-apa juga. Kalau yang saya pahami tentang respon masyarakat tentang sedekah bumi ini, karena apa ya, kalau di Quran kan ada tentang ayat sedekah, nah terus di masyarakat itu direspon dengan melaksanakan sedekah bumi itu. Nah, Itu kalau satu. tentang kebersyukuran ketika mendapatkan rezeki, itu yang pertama. Intinya kebersyukuran mendapatkan rezeki dari Allah, sehingga responnya dengan cara melaksanakan sedekah bumi. Yang ya itu nyambung tadi, Hafid, tadi di awal makalah tadi kita dengarkan bersama, Hafid mengutip ayat apa itu, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum, wahai orang yang beriman, keluarkanlah dari hasil, berinfaklah dari hasil usahamu yang baik-baik, yang itu kemudian direspon oleh masyarakat dalam bentuk peristiwa sedekah bumi. Ya, itu satu. Yang kedua apa, Mas? Selain ayat yang menjadi rujukan kegiatan peristiwa apa itu sedekah bumi, menurut yang Hafid pahami? Yang pertama tadi syukur, yang kedua kalau biasanya di penyambutannya tokoh yang di sini itu biasanya kalau di Quran kan Al-Baqarah 261 itu nih, biasanya yang tokoh itu menyampaikan semoga panennya melimpah ruah terus dilipat gandakan gitu. Nah itu. Jadi bukan itu Mas, bukan itu. Itu bagian dari yang pertama tadi itu. Oke, ya. Maksud saya gini, Hafid. Jadi dalam penelitian Anda ini, saya melihatnya ada dua bentuk ya. Yang pertama, ada ayat yang mendasari. Jadi, peristiwa sedekah bumi itu, selain memang, Bapak Ibu semuanya, sedikit ya saya memberikan pengantar ya. Sedikit. Menurut yang pernah saya teliti, dulu saya pernah melakukan penelitian, juga berlandaskan pada studi pustaka, yaitu sebuah buku yang ditulis oleh Al-Maghfurlah almarhum Bapak Agus Sunyoto, Bapak Yai Agus Sunyoto. Beliau adalah, insya Allah kalau tidak salah itu Ketua Umum Lembaga Seni Budaya Islam Nahdlatul Ulama, PBNU. Jadi di PBNU itu ada lembaga yang mengurusi tentang seni budaya Islam. Itu koordinatornya Bapak Agus Sunyoto itu. Beliau mengarang sebuah buku yang berjudul Atlas Wali Songo. Di antara poin utama buku Atlas Wali Songo itu, beliau Bapak Agus Sunyoto memotret praktek keberagamaan, praktek budaya sosial masyarakat Nusantara. Jadi sebelum Islam itu datang, tradisi leluhur bangsa kita itu sudah biasa kumpul, gimana itu? Kumpul orang mangan kumpul itu kalau tidak salah itu. Ada falsafah Jawa seperti itu.
Jadi dahulu itu tradisi leluhur bangsa kita Nusantara ini, jauh sebelum Islam itu datang di Indonesia, sudah ada tradisi panen-panen raya seperti ini. Jadi setiap panen itu ya, setiap ada kelebihan rezeki lalu berinfak gitu ya. Dan itu diperkuat ketika Islam itu datang, dibawa oleh tim Wali Songo itu, didasari kegiatan kegemaran memberikan makan itu diperkuat dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk gemar berbagi. Nah, itu satu ya. Saya mau ngomong apa ini ya? Yaitu jadi peristiwa sedekah bumi, di samping memang itu bagian tradisi leluhur bangsa kita yang secara turun-temurun itu, misalnya Islam tidak datang ke Indonesia, leluhur bangsa kita mungkin sampai sekarang ini setiap menemui keberhasilan maka akan berbagi. Apalagi Islam datang menyampaikan bahwa jika kelebihan rezeki maka harus berbagi. Ini ketika ada ayat Al-Quran yang menjadi dasar sebuah kegiatan masyarakat, maka secara fungsional Al-Quran itu ya hidup berupa konsep ajarannya itu, yang diantaranya sedekah bumi. Yang kedua, Hafid, yang saya pahami, yang saya ikuti dari awal presentasi sampai akhir tadi itu, apa coba? Oke, sebelum yang kedua ini, Hafid tahan dulu, kita beri kesempatan kepada yang lain, barangkali memberikan masukan atau tambahan informasi atau ingin bertanya. Silakan kepada teman-teman yang lain, Bapak Ibu semuanya. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan kepada Hafid, Mas. Ya, oke, Mas Hafid. Sebenarnya pertanyaan saya juga hampir sama dengan atau yang sempat disindir atau disinggung oleh Ustaz Ali ya. Tradisi sedekah bumi itu kan sebenarnya sebelum Islam masuk ke Indonesia sekitar abad 15 itu kan nenek moyang kita yang waktu itu sebelum Islam menganut entah itu animisme, dinamisme, atau kemarin Ustaz Ali ada mengatakan Islam kapitayan ya, kepercayaan kapitayan. Itu kan mereka sudah ada istilah kayak sedekah bumi. Nah, dasar melakukan sedekah bumi itu kan awalnya kan bukan karena adanya ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi kalaupun mereka tidak mengenal Al-Quran, nah mereka tetap mengadakan sedekah bumi itu ya, karena sudah menjadi tradisi dari nenek moyang leluhur mereka dari awal. Nah, terus dengan praktek yang tadi disampaikan oleh Mas Hafid di desa Kenapetan, yang sedekah bumi ditujukan untuk ngalap barokah nanggone makamnya Mbah Sinyojoyo atau apa tadi. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya, apakah Mbah Sinyojoyo sebagai leluhur desa itu ada sebelum Islam atau sesudah Islam ya, berkaitan dengan sedekah bumi yang diadakan di daerah tersebut menurut penelitian dari Mas Hafid. Hasil penelitiannya itu bagaimana? Apakah itu memang sebelum Islam Mbah Sinyojoyo tadi atau setelah adanya Islam? Otonon. Ya, bagus sekali nih pertanyaan nih. Ya, terima kasih opini yang diberikannya sekaligus memberikan pertanyaan, menguatkan. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Baik, selain Pak Saiful silakan.
Silakan Pak Hafid, saya menanti yang lain memberikan opini seperti Pak Syarul tadi atau bertanya yang lain. Tapi pertanyaan teman-teman harus terkait dengan apa yang ditulis yang diteliti oleh Hafid ini ya. Tidak boleh yang lain. Oke, silakan Hafid. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Saiful tadi tentang sedekah bumi ini, di mana adanya nenek luhur kita sudah melaksanakan berbagi seperti ini itu sebelum Islam datang. Nah, tentang Mbah Sindojoyo tadi mungkin saya belum ada ya, jadi saya cari-cari ya di mana itu. Kalau tanya kepada orang sekitar sini ya, atau informasi kan sekarang mudah ya, misalnya nah itu 16 abad kan berarti berapa itu? 1600 tahun ya. 1600 tahun. Kalau Islam atau Rasulullah itu sudah berapa ini? 1400 atau 1500 yang lalu ya. Artinya Mbah Sindojoyo ada 100 tahun dulu gitu lah. Lebih ada dulu. Artinya ya duluan leluhur berarti ya. Karena sudah 1600 awal gitu. Nah, kemarin ya mungkin ada kalau berbicara metode living Al-Quran itu kan kemarin Ustadz Muhammad Ali kan menyampaikan ya tentang ini kan ada yang menganggap ini misalnya bid'ah, syirik atau dan lain-lain, itu kan tidak membahas tentang itunya, tentang fenomena yang terjadi di masyarakat, di mana respon masyarakat terhadap Al-Quran itu seperti apa gitu. Jadi saya menggunakan mengambil materi tradisi sedekah bumi. Nah, mengenai lebih dulu mana ya, lebih dulu Mbah Sindojoyo leluhur kita. Iya benar, lebih dulu Mbah Sindojoyo dan leluhur sini berbagi kepada masyarakat atau mendapatkan rezeki hasil panen itu dibagikan dan ada acara gitulah. Jadi sebelum Islam datang memang, karena 1600 tahun yang lalu gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya tokoh yang bernama Mbah Singojoyo itu Anda ketahui dari hasil wawancara masyarakat yang melakukan peristiwa sedekah bumi atau bagaimana, Pak Hafid? Ini saya lihat di HP, Ustaz. Ada beberapa ya nggak terlalu wawancara gitu, Ustaz. Gimana ya, ngobrol biasa gitulah tentang acara. Sama aja, ngobrol-ngobrol itu termasuk menggali informasi, Hafid. Wawancara kayak itu kan teknis ya. Penggalian itu bisa berupa wawancara atau ngobrol-ngobrol santai. Oke. Jadi dari hasil obrolan masyarakat ya. Gimana Pak Saiful? Oke, berarti kita sepakati Mbah Sindojoyo tadi sebelum agama Islam kan ya berarti ya. Nah, kemudian masyarakat tadi jenengan sampaikan mereka melakukan sedekah bumi dalam rangka salah satunya kan ngalap berkah ya, ngalap berkah ke Mbah Sindojoyo. Padahal beliau ini kan istilahnya sebelum Islam, berarti bisa dikatakan bukan orang Islam lah. Nah, sejak kapan masyarakat itu kemudian mengenal dasar sedekah bumi mereka itu berdasarkan Al-Quran ya, seperti yang jenengan sampaikan tadi dalam Al-Baqarah ya, bahwasanya ada ayat tentang sedekah dan yang lainnya. Nah, itu sejak kapan kemudian beralih dari yang istilahnya dari tradisi nenek moyang, kemudian tradisi yang ada ruhnya Al-Qur'annya. Nah, itu sejak kapan? Siapa, sejak kapan, dan bagaimana kemudian itu kok bisa? Kalau sejak kapan sedekah bumi itu ada di Al-Qur'annya gitu ya. Nah, jadi
kalau acaranya misalnya ada udi-udian, itu pembagian uang itu saya sejak kecil itu kan nggak ikut ya. Maksudnya kalau saya itu mondok, jadi beberapa tahun ini di rumah. Terus kalau misalnya ada acara seperti itu, arak-arakan juga nggak ikut. Cuman kalau ada tarian yurannya, itu kan namanya apa ya? Namanya orang sedesa ya, jadi nggak mungkin nggak bayar gitu. Tapi kalau uji-ujian itu saya nggak boleh orang tua, soalnya dulu kecil gitu kan, biasanya kan rebutan terus keroyokan gitu. Nah kalau tentang ayatnya, ya ini kan biasanya orang itu ayatnya sedekah bumi itu gimana? Quran ono kok ayat sedekahnya kok, nah gitu biasanya. Nah jadi terus saya mencari di beberapa artikel nah tentang sedekah bumi, nah itu merujuk ke ayat-ayat tersebut. Nah kalau ditanya ke orang sini ngobrol biasa ya, nanti ngomongnya apa Quran ono kok ayatnya ngono. Ya, jadi apa ya? Ya itu merujuk dengan ayat-ayat tersebut. Sebenarnya kan banyak ayat tentang sedekah di Quran gitu. Cuman saya mengambil satu dua aja gitu. Ya, jadi nggak kok ayatnya itu ini, tapi sedekah itu ada ayatnya di Quran gitu, Pak Saiful. Oke, oke. Oke, berarti yang jelas kemudian kalau di tempat saya ya pernah juga sih ada kayak gitu, istilahnya ke punden desa. Itu seingat saya dulu memang waktu kecil itu acaranya kayak tayupan, terus wayangan kayak gitu, ya. Dulu zaman dulu, saya masih kecil ingat kayak gitu. Nah, akhir-akhir ini kemudian baru ada perubahan ya, diisi dengan istighosa, dengan apa itu yang banyak pengajian, nah kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu respon masyarakat ya, respon masyarakat. Ketika tradisi awalnya mereka kan dulu kayak tayupan gitu, yang identik dengan menari-nari ya, kemudian minuman keras ya, itu kemudian bisa berubah menjadi pengajian, istighosa dan yang lainnya. Itu kan pasti ada tokoh atau ada seseorang yang merubah hal itu ya. Nah, gimana respon masyarakatnya, Mas Habib? Kalau di sini itu sih, kalau misalnya ada kegiatan seperti itu emang ya mesti ada perubahan. Mulai dari saya kecil sampai sekarang ya mesti ada perubahan. Cuman kalau menjadi masyarakat itu ya ngikutin itu aja gitu. Kalau mau lihat ya lihat, kalau enggak ya enggak gitu. Maksudnya itu aparat yang apa ya? Yang membuat acara itu loh. Maksudnya yang buat perubahan itu gitu. Nah kalau respon masyarakat ya mengikuti acara itu aja. Kalau ada yuran ya yuran, kalau ada acara itu ya ikut gitu aja gitu. Biasanya seperti itu responnya. Terus berarti efek Al-Qur'annya apakah sudah menyentuh ke lapisan masyarakat? Efek living Qur'annya apakah sudah menyembuh masyarakat ini, kemudian apakah yang dulunya mungkin tidak terlalu gemar ke masjid, tidak peduli dengan Al-Qur'an, dengan pendidikan anak-anaknya, apakah sekarang sudah berubah, Mas Hafid? Kalau respon masyarakat ya tentang sedekah itu, ya misalnya keluarganya terkena sakit gitu ya. Nah itu responnya ya berarti kamu kurang sedekahin ya. Jadi memang itu apa ya, acara itu sebagai bentuk kegiatan masyarakat, semua masyarakat. Nah responnya itu ya kepada individu-individu itu senang berbagi gitulah, intinya seperti itu. Nah kalau misalnya di sini juga misalnya orang mau nikah itu kan ada lamaran. Nah lamaran itu kalau dulu itu nggak ada acara pembagian makanan lauk jajan ke masing-masing rumah atau setiap apa kakak itu nggak ada. Tapi kalau sekarang itu wah kalau nggak ada pembagian itu kayak gimana ya, kayak mendapatkan omongan gitu. Intinya berbagi gitu. Setiap ada acara, setiap ada kegiatan itu ada seperti itu. Nah mungkin kalau mau lamaran di tempat lain tuh juga ada yang nggak ada seperti itu, pembagian seperti itu. Biasanya itu waktu duwe gawe saja, waktu nikahan, lamarannya nggak ada. Artinya responnya itu ya sedekah itu pokoknya berbagi gitu lah intinya. Seperti itu.
tentang sedekah itu. Oke, baik, dimengerti. Ya, monggo rekan-rekan yang lain. Hanya menguatkan saja ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi dan juga dijawab oleh Hafid, untuk menguatkan itu maka ya karena ini masih S1 teman-teman ya, saya sudah tadi merasa cukup ketika Hafid mengatakan apakah lebih dulu, misalnya apakah lebih dulu kehadiran Mbah Singomojo apa? Iya itu Mbah Singomojo itu, atau memang benar-benar didasari oleh Al-Quran. Saya merasa cukup ketika Hafid memperoleh informasi itu dari hasil obrolan Hafid dengan masyarakat setempat. Ya memang itu sudah memenuhi standar kajian Living Quran itu, karena penggalian informasi diperoleh melalui observasi ya. Hafid mendatangi masyarakat setempat lalu melakukan wawancara itu teknisnya banyak ya, bisa di dalam bentuk obrolan atau secara resmi. Nah, kalau untuk studi magister atau bahkan doktoral, maka tidak cukup hanya dengan ngobrol itu, harus ada ya, kalau Hafid mau melakukan itu ya bagus itu. Yaitu dengan menerapkan pendekatan antropologi, filologi, dan arkeologi. Yang dimaksud adalah misalnya dengan pendekatan filologi, yaitu berkaitan dengan naskah. Barangkali Hafid menemukan dengan meminjam ya tentunya, atau minta ditunjukkan, atau Hafid menggali sendiri, mencari sendiri catatan naskah masa lalu bahwa benar-benar Mbah Singomojo ini yang menganjurkan tradisi sedekah bumi ini sebagai ungkapan syukur atas panen yang diperoleh. Jika ada catatan naskahnya itu bagus Mas ya. Ya tentu dengan, nah ini kompleks ini, pendekatannya kompleks banget. Ada antropologi linguistik, ada antropologi budaya. Jadi bekerja sama antropologi, filologi, arkeologi, digabung semuanya itu. Nah, saya hanya memberikan contoh saja dengan menggunakan pendekatan filologi, yaitu mengetahui peradaban peristiwa masa lalu. Teman-teman ya, saya pelan-pelan memahami ini ya, dengan menggunakan pendekatan filologi, yaitu sang peneliti ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa silam, ya. Tidak cukup hanya dengan mengobrol semata, ya, karena yang orang yang kita ajak obrol itu hidup pada masa sekarang, dan itu diperoleh dari secara turun-temurun, tutur tinular. Wah, ini kok berkaitan dengan film tutur tinular ini. Maksud saya secara ketok tular, cerita-cerita dari generasi ke generasi harus dibuktikan dengan pendekatan filologi, yaitu berupaya menemukan naskah, ya, naskah masa lalu. Dengan kalau bicara naskah tentu berkaitan dengan tulisan ya. Kalau dulu belum ada tulisan ABCD, pastinya dulu menggunakan aksara Jawa ya. Nah, itu aksara zaman dulu yang tidak hanya ada di Jawa, di Madura tempat saya pun ada, di Sunda pun ada, di Bali juga ada, bahkan di tempat-tempat lain juga ada aksara kuno Nusantara. Ya, jika itu ditemukan, itu bagus itu.
Terus digabung dengan pendekatan arkeologi Hafid ya, yaitu berupa artefak prasasti peninggalan budaya masa lalu yang menunjukkan bahwa benar-benar pernah terjadi peristiwa sedekah bumi yang didasari oleh Al-Quran misalnya. Ini kalau berkaitan dengan living Quran. Jadi kayaknya nggak sampai ke sana Hafid ya, tapi tidak apa-apa Hafid. Jadi setingkat mahasiswa strata 1 S1, saya kok agak ragu ya apakah cukup ya hanya dengan obrolan menggali wawancara ini. Ya kalau Hafid mau apa? Yaitu penggalian berupa naskah masa lalu atau prasasti atau peninggalan berupa barang masa lalu gitu. Ya ini hanya contoh saja teman-teman ya, kalau Bapak Ibu ingin mendalami, mengetahui peristiwa masa lalu dengan pendekatan filologi, itu berupa naskah atau antropologi budaya yang melibatkan pendekatan arkeologi, penggalian artefak-artefak masa lalu. Mudah-mudahan teman-teman memahami apa yang saya sampaikan ini. Oke teman-teman semuanya, silakan. Nah, jadi hingga detik ini saya mendapati dari penyajian hasil penelitian ini living Quran berupa adanya ayat-ayat Al-Quran yang ditampilkan tadi itu, 2 ayat tadi itu ya, itulah yang direspon oleh masyarakat sehingga terjadilah peristiwa sedekah bumi. Selain memang ada sebelum Al-Quran datang, Islam datang, ada anjuran dari tokoh setempat. Lalu dikuatkan dengan adanya ayat Al-Quran yang mendasari kegiatan itu. Oke. Selain itu teman-teman. Nah teman-teman, ini harapan saya sampai kesekian kalinya pertemuan living Quran ini, saya berharap teman-teman semakin memahami, sehingga dengan itu memberikan suntikan semangat untuk melakukan penelitian. Sungguh banyak ya kegiatan semacam ini, ada sedekah bumi, ada apa lagi itu ya, tasyakuran atas kehamilan seorang wanita yang telah mencapai 7 bulan misalnya, atau apalah, Al-Quran yang hidup di tengah-tengah kebudayaan atau tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Ngapunten Ustaz, izin untuk memberi masukan. Saya ya tentunya mulai dari awal sampai presentasi hari ini bukan membandingkan, tapi saya belajar untuk sesuai dengan prosedur penelitian gitu loh Ustadz. Tahap-tahapannya. Beberapa memang sudah ada yang sesuai gitu. Tapi beberapa sering sudah 2 kali saya perhatikan, 2 kali presentasi ini terlewat itu pada manuskrip, transkrip dari wawancaranya itu tidak ditampilkan gitu. Nah, ini dia Bu. Dengan menampilkan manuskrip dan wawancara yang mendalam itu pasti tidak akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Terus satu lagi, dalam penelitian secara teori, metodologi penelitian living Quran itu, wawancara itu kan harusnya pada masyarakat, terutama kalau bisa pada tokoh masyarakat yang istilahnya pemuka agamanya atau pemuka tradisi, yang kalau di Bali itu ada ketuanya itu ya, kalau di daerahnya saya itu kalau di Bali itu pacalang itu. Nah, itu kan sebagai pemangku adat yang menjaga adatnya itu yang harusnya yang ditanya atau sebagai narasumbernya. Atau kalau di itu
ada yang namanya Ustadz. Kalau di Martapura itu tetap dipanggilnya Ustadz. Abah Ustadz apa Nyai Ustadz gitu. Mama Ustadz gitu. Ustadz. Ada istilah Itu ustadz yang- di Bali itu. Sebentar, ada istilah Bukan, ustadz kalau di Bali. bukan Ustadz. Maksud saya yang kalau di Martapura itu tetap dipanggilnya Ustadz. Tapi kalau di Bali tetap pecalang yang jadikan narasumber itu. Nah, beberapa yang saya perhatikan 2 kali presenter ini tidak menampilkan manuskrip wawancara yang mendalam itu, dan juga kurang memilih narasumbernya itu yang kuat gitu Ustadz, maksud saya. Jadi saya mencermati dan saya perhatikan metodologi penelitiannya ini tidak dilalui dengan sesuai dengan teorinya gitu. Pasti kalau tidak dilalui dengan teori yang sesungguhnya pasti ada miss yang seperti ini, karena kurang, datanya pasti kurang gitu. Itu yang saya cermati ya Ustaz. Satu lagi Baik. bahwa iya, satu lagi itu kan kalau prosedur penelitian itu terutama itu kalau masalah observasi pasti ya, teknik pengumpulan datanya kan pasti observasi, wawancara, dokumentasi itu. Kemudian setelah dapat data itu semua, bahkan dilakukan teknik analisa data. Bagaimana cara mendeskripsikan dan menganalisanya itu tetap kan kita tidak bisa lepas dari hasil wawancara itu analisanya. Bukan analisa kita pribadi sebagai peneliti ya. Analisa dari maksudnya digabungkan analisa dari narasumber, bagaimana respon ya seperti yang Ustadz bilang, berapa kali respon masyarakat mengenai Living Quran, maksudnya Al-Quran yang hidup di tengah masyarakat itu bagaimana responnya itu. Dan setelah itu baru kita memberikan sebagai peneliti memberikan analisanya, dikaitkan dengan teori-teori Living Quran seperti yang Ustadz bilang, ada teori filologi, fenomenologi, etnografi. Nah, kalau penelitian Living Quran kan pastinya kualitatif deskriptif gitu ya. Gitu sih Ustadz, kalau menurut saya itu banyak yang tidak dilalui sesuai dengan teori gitu loh, maksud saya. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Merespon itu terima kasih masukan Ibu Mufidah ya. Ibu Maulidah kok Mufidah toh? Maulidah. Baik. Oke. Bukan berarti saya luput dari apa yang disampaikan ini ya. Karena saya menduga sebelum teman-teman diberikan mata kuliah Living Quran, saya dulu pernah bertanya kok. Pastinya teman-teman ini sebelum mata kuliah Living Quran ada mata kuliah metodologi penelitian. Betul tidak itu? Enggak ada Ustaz. Mungkin saya nanti sedikit memberikan masukan ke pihak akademik. Ini semester berapa teman-teman ini sebenarnya sekarang ini? 4 Ustaz. Kalau MP diberikan ke semester berapa metodologi penelitian itu? Medpen itu. Kemarin 3 Ustaz. Nah, jadi memang pas ya, secara gradual, secara berurutan itu pas ya. Jadi pada semester berikutnya, setelah sebelumnya diberikan dasar penelitian, maka penerapannya pada semester 4 ini. Ya itu betul teman-teman ya. Jangan takut teman-teman menerapkan hasil kuliah di semester sebelumnya itu berupa metodologi penelitian itu. Ya betul, jadi setelah melakukan observasi, kemudian dokumentasi, kemudian sang peneliti melakukan analisis dan interpretasi. Ya interpretasi bagian dari analisis itu ya. Jadi temuan
yang ditemui oleh Hafid itu memang berupa hasil interpretasi sang peneliti, analisis sang peneliti berdasarkan pengumpulan data dari observasinya dan lain sebagainya, dari dokumentasinya. Yaitu memang seperti itu. Nah, seperti itu adanya. Memang harus begitu. Maka boleh jadi teman-teman mungkin kurang memahami, mungkin atau nggak sempat melakukan itu, maka pada pertemuan berikutnya agar semakin Bapak Ibu memahami cara kerja penelitian ini, harus menerapkan langkah-langkah penelitian. Ya, betul begitu. Ya. Atau Hafid belum menyampaikannya barangkali karena terbatas ininya, apa itu? PPT-nya. Ya, obrolan Silakan Hafid. atau wawancara itu nggak tertulis gitu, jadi sebuah materi gitu aja. Mungkin ya saya belum bisa gitu Ustaz. Untuk penulisan ini belum terlalu memahami gitu. Jadi misal ada wawancara, pertanyaan dan jawabannya itu nggak tertulis gitu. Idealnya memang begitu Bapak Ibu ya. Jadi dapat dipertanggungjawabkan hasil penelitian itu, bukan fiktif, bukan duplikasi atau mencontoh hasil penelitian sebelumnya, tetapi benar-benar real dilakukan. Ya, silakan teman-teman ya, buka-buka kembali mata kuliah sebelumnya, sambil lalu juga melihatnya menggunakan bantuan teknologi, yaitu berupa YouTube kalau saya secara langsung mengarahkan memang harus offline, teman-teman harus tatap muka. Jadi saya menduga sebelumnya memang teman-teman sudah kuat kemampuannya dalam metodologi penelitian. Oke teman-teman, yang lain jangan berkecil hati, masih ada waktu. Minimal menyertakan manuskrip hasil wawancara, hasil observasinya, hasil dokumentasinya ditampilkan di layar share-nya itu, di layar PPT-nya itu. Ini ajang latihan Bapak Ibu ya. Banyak hal yang saya toleransi karena masih strata 1 ya, S1. Dan juga teman-teman sibuk sambil bekerja soalnya. Kecuali teman-teman mahasiswa reguler, saya ketat. Jadi begitu Bapak Ibu ya, Ibu Mufidah dan lain-lainnya. Mengapa saya banyak toleransinya? Ya karena teman-teman ini kan kelas karyawan ya. Menyediakan waktu untuk kuliah saja sudah cukup bagus itu. Kecuali sekali lagi Bapak Ibu reguler, saya ketat banget. Setidaknya teman-teman sudah paham langkah-langkah meneliti itu begini. Oke, yang lain makasih banyak masukan Bu Mufidah. Dan yang kedua yang saya temui ya, yang saya temui dari Al-Quran yang hidup pada peristiwa sedekah bumi ini, tadi dari hasil share-nya saya temukan adanya istighosah. Bicara istighosah Bapak Ibu, selain doa-doa dari hadis Nabi, tentu ada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca pada istighosah itu. Misalnya ayat-ayat istighosah itu yang pernah saya ikuti dulu itu, kalau di sini nggak ada istighosah teman-teman ya. Yang pernah saya ikuti ayat-ayat istighosah itu berupa pembacaan ayat kursi. Itu udah
udah pasti kayaknya itu ya, di mana-mana istighosah banyak menggunakan ayat kursi itu. Ada juga ayat wa ayyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu. Ya, intinya ada ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca dalam istighosah. Misalnya kita pakai ayat kursi lah. Ya, ayat kursi atau qul al-ikhlas wal muawwidzatain. Dua surat perlindungan, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu Hafid dan Bapak Ibu semuanya, jika kalau Hafid mau perlu diperdalam ini, ayat-ayat apa saja yang digunakan dalam istighosah pada peristiwa sedekah bumi itu. Tentu Hafid mengetahuinya ya dengan wawancara, bertanya kepada tokoh utama pada peristiwa ini, ya tokoh-tokoh kunci ya, selain dari ketua penyelenggara, tentu dari jemaahnya, ayat-ayat apa saja yang dibaca pada sesi istighosah dalam acara sedekah bumi ini. Jadi ada dua living Quran di sini, ada dua Al-Quran yang hidup. Pertama, landasan penyelenggaraan sedekah bumi, dan ayat-ayat yang pertama itu ayat yang menjadi landasan, yang menjadi dasar terselenggaranya peristiwa sedekah bumi, dan yang kedua ayat-ayat Al-Quran yang digunakan sebagai bacaan istighosah. Kalau Hafid mau, jadi bagi teman-teman yang ingin merevisi makalahnya tentu ada nilai plus dari saya ya. Ini membuktikan kecintaan dan keseriusan teman-teman di dalam metodologi penelitian ini, dalam living Quran ini. Tentu saja sebatas kemampuan teman-teman dalam hal ini terkait waktu. Saya tentu menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu semuanya, bukan mahasiswa reguler. Jadi bagi yang sudah-sudah, tidak apa-apa digali lagi informasinya, lalu disertakan ke saya, tidak harus secara utuh. Laporan penelitiannya cukup terkait dengan teknik-teknik penggalian pengumpulan data itu, berupa dokumentasi atau yang lain-lainnya wawancara dan lain sebagainya. Masih ada waktu, insya Allah pasti ada nilai plus dari saya. Untuk apa ini? Untuk mengasah kemampuan teman-teman dalam metodologi penelitian. Tadi kan nggak disebutkan oleh Hafid ya dalam sharingnya tadi itu ayat-ayat apa saja. Disebutkan atau tidak itu Mas? Kayaknya enggak ya. Ayat apa saja itu? Enggak ya? Yang lainnya enggak. Itu digali lagi Mas. Ya nanti dikirimkan ke saya. Tidak hanya kepada Hafid, kepada yang lain-lainnya juga, yang sudah-sudah. Dan juga panduan kepada yang belum-belum. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kebersamaan ini, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan saya sebagai pemandu, atau bukan pemandu lah ya, teman belajar bersama, dan terima kasih atas segala perhatian. Cukup saya kira ya, silakan kalau cukup, waktunya sudah habis, Hafid untuk menutupnya. Ya Ustaz, terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ali, kepada teman-teman yang memberikan pertanyaan, Pak Syaiful, kepada Bu Maulida yang memberikan masukan, kepada teman-teman. Matur suwun, ya saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian juga dari saya. Biridha wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. JJJ.